selalu hidup dalam sanubariku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana seperti anak-anak sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah kita pada kesempatan ini dapat bertemu kembali untuk melaksanakan pembelajaran seperti biasa ya. Bapak lihat kehadirannya dulu. Gadis silahkan di open cam bagus ya, silahkan. Nugraha, si Armel, Gilang, Megumi, Arya, Aji, Bapak akan berdoa. Bapak akan memberikan sedikit motivasi kepada kalian. Yang pertama, mudah-mudahan pembelajaran ini seperti biasa menjadi amal soleh buat kita ya. Jadi pembelajaran kali ini memiliki nilai ibadah ya, amal soleh seperti itu. Yang keduanya, kalian harus berusaha terus memotivasi diri ya. Jangan sampai pembelajaran seperti ini hanya sebuah kebiasaan saja. Jadi harus ada motivasi. Kalau motivasi itu kalian di akhirnya ada tujuannya, nah, seperti itu. Jadi tujuannya misalkan pokoknya dalam kegiatan ini saya harus mendapatkan ilmu. Jadi ada pembaharuan ya dari yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, nah, seperti itu. Tapi kalau hanya kebiasaan saja atau rutinitas, yang penting mah hadir, yang penting mah belajar, nah itu kalian tidak memiliki motivasi, nah, seperti itu ya. Jadi kalian harus semangat, harus memiliki motivasi. Kalian punya cita-cita tidak? Punya. Nah, bagus. Kalau kalian punya cita-cita berarti kalian punya tujuan yang akan dicapai. Beda sama anak-anak yang tidak memiliki tujuan, dia memiliki cita-cita. Jadi tidak ada tujuan, tidak ada target. Nah, seperti orang memanah ada targetnya seperti itu. Baik, itu saja motivasi yang buat hari ini. Seperti biasa, silahkan Ketua kelas Nugraha untuk memimpin doa. Doa dipersilakan. Sebelum belajar, mari kita langkah baiknya kita berdoa dulu sesuai keagamaan atau masing-masing. Berdoa dimulai. Untuk kali ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Nah, untuk materi sebelumnya kan kita sudah belajar tuh tentang motif ekonomi dan prinsip ekonomi. Nah, Bapak pengen tahu nih ya pembelajaran yang kemarin. Siapa ya? Bapak bentar. Oke, Arya. Arya tahu tidak apa itu motif ekonomi? Motif ekonomi alasan seorang melakukan kegiatan ekonomi. Oh iya, betul. Ya, berarti Arya paham ya. Jadi alasan kenapa orang itu melakukan kegiatan ekonomi. Nah, itu disebut sebagai adalah motif ekonomi. Nah, ada lagi prinsip ekonomi. Kalau prinsip ekonomi, kira-kira siapa yang akan mau menjawab? Ayo, siapa? Siapa yang berani? Ya, prinsip ekonomi siapa? Atau Gilang lah, Gilang, ayo Gilang. Dengan pengorbanan tertentu untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Oh iya, betul ya. Betul. Jadi dengan pengorbanan tertentu untuk menghasilkan hasil yang maksimal itu adalah merupakan prinsip ekonomi. Berarti kalian sudah paham ya materi sebelumnya. Coba kalian di depan ada buku tidak? Ada. Ada ya, ada. Kalau nggak ada buku, lihat baju juga nggak apa-apalah ya. Yang penting ada. Kan seperti itu. Nah, menurut kalian ada orang yang membuatnya tidak? Ada. Ya, ada barang berarti ada orang yang Buat. baju dan seperti itu. Terus Bapak pengen tahu nih, kalian mendapatkan buku itu dari mana?
Dari toko. Dari toko ya, atau dari mana? Nah, dari ketiga pertanyaan itu sebetulnya sudah ada definisi dari kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi itu nanti kita bagi menjadi 3, apa saja kegiatan ekonomi. Mari kita simak sebelumnya video yang Bapak akan putarkan ya. Kalian simak. Bapak izin share ya, anak-anak ya. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba kamu perhatikan gambar-gambar berikut. Seorang pedagang sayuran, ibu memasak di dapur, dan kakak belanja di warung. Ketiga gambar tersebut menunjukkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Ya, kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya disebut sebagai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Yuk, itu tadi materi kita tentang kegiatan ekonomi. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu video pengantar kita cukup jelas mungkin ya. Jelas tidak videonya? Jelas. Nih, berarti kalau kalian tadi menyimak tuh ya, kegiatan ekonomi itu kan dibagi menjadi berapa? 3 ya. Yang pertama apa? Ayo, yang pertama apa? Produksi. Apa? Nugraha? Produksi. Oke, produksi, betul. Terus yang kedua apa? Distribusi. Apa Megumi? Apa? Konsumsi. Oh iya, konsumsi, betul. Yang ketiga, yang terakhir apa? Distribusi. Oke, distribusi. Nah, itu adalah kegiatan ekonomi. Nah, terus kalau pelakunya kan ada berapa pelakunya? 3. 3 ya? 3. Apa saja? Keluarga. Iya, keluarga. Terus yang kedua? Perusahaan. Ya, yang ketiga? Pemerintah. Oke, ya betul. Berarti kalian sudah paham. Nah, ada satu lagi yang harus kalian ingat. Yang pertama, kalau produksi itu kan kegiatannya. Kalau orangnya namanya apa? Konsumen. Masa kok jadi konsumen? Ini produksi loh, produksi. Kan produksi itu kan nanti kita bahas ya, produksi itu apa. Jadi produksi itu menghasilkan barang ataupun jasa atau menambah nilai guna ya. Nah, itu adalah produksi. Nah, orangnya yang membuat barang itu namanya apa? Produsen. Terus kalau konsumen itu kan kegiatannya tuh. Kalau orangnya apa? Konsumen. Konsumen. Nah, satu lagi. Kalau distribusi. Distributor. Itu distributor. Jadi kalian baik, Bapak sekarang izin share tentang KTP ya, boleh ya? Sepertinya. Bentar. Kegiatan ekonomi. Sudah tampil? Sudah. Baik, ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Nanti kegiatan ekonomi ini kan kita udah bagi menjadi 3. Tapi apa sih sebetulnya kegiatan ekonomi ini? Nah, banyak yang mendefinisikan. Tapi Bapak pengen kalian itu tidak mengutip salah satu, tapi kalian paham tentang kegiatan ekonomi. Nih ada gambar nih. Ada gambarnya jelas tidak? Jelas. Oke, jelas. Ada gambar apa tuh yang paling bawah kiri? Produksi. Membuat apa? Sepatu. Ya. Berarti itu kegiatan apa? Produksi ya. Nah, kalau yang mobil kuning itu gambar apa? Distribusi ya. Kalau ini gambar toko ya, toko atau penjual sepatu, berarti ini apa? Distribusi. Ya, distribusi sama. Kalau anak yang sedang menggunakan ini apa? Konsumsi. Nah, ini konsumsi. Seperti itu. Kalian sudah paham ya. Jadi kalau begitu, coba kalian. Jadi produksi itu apa? Kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Nah, betul.
Jadi produksi itu adalah kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa. Nah, ataupun juga bisa kalian menambah nilai nilai guna. Atau nilai guna itu kalau itu disederhanakan bahasanya menjadi manfaat. Kalau distribusi apa? Orang yang menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Iya betul, Gadis. Jadi distribusi itu adalah menyalurkan barang dari produsen yang membuat ya kepada konsumen yang membutuhkan. Nah, kalau konsumsi yang terakhir apa? Menghabiskan nilai barang atau jasa. Ya betul. Kalau konsumsi itu berarti mengurangi atau menghabiskan. Jadi ada bisa menghabiskan ataupun mengurangi nilai guna. Tapi kemarin Megumi sarapan sama soto. Sekarang Megumi sarapan sama apa? Ayam kecap. Ayam kecap. Nih, ayam kecap. Berarti kalau memakan ayam kecap, berarti itu kegiatan mengurangi nilai guna atau menghabiskan nilai guna? Menghabiskan nilai guna. Iya, betul, menghabiskan. Karena kan tadinya ayamnya ada tuh. Terus ayamnya pindah kemana? Perut. Perut. Ada lagi nggak ayamnya? Ayamnya ada lagi nggak? Ada banyak. Nggak ada kan yang pindah ke rebut. Jadi perut ya, adalah menghabiskan. Tapi kalau yang mengurangi apa contohnya? Kayak sepatu, Pak. Nah, sepatu. Gimana sepatu? Asalnya kan bagus, lama-kelamaan jadi robek atau itu. Jadi kan karena kelamaan dipakai, berarti manfaatnya atau nilai gunanya berkurang seperti itu. Berarti itu adalah kegiatan konsumsi. Nah, berarti kalian sudah paham ya, itu apa kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, seperti itu. Nah, materi yang sudah Bapak sampaikan mungkin seperti itu saja dulu ya. Untuk ada yang mau ditanyakan tidak kira-kira? Aku mau bertanya. Oke. Siapa dulu ya? Siapa? Aku. Siapa dulu? Aku. Si Amel, Pak. Oh, Sri Armel. Apa Sri Armel? Sri Armel. Coba Sri Armel. Faktor produksi turunan itu apa sih, Pak? Belum mengerti. Oh, baik. Armel, faktor produksi turunan ya. Oke. Terus siapa lagi? Aku, Megumi. Apa Megumi apa? Bapak kan pelaku ekonomi kan ada 3. Ya, betul. Keluarga, perusahaan, dan pemerintah. Kalau kegiatan konsumsi yang dilakukan pemerintah tujuannya apa? Oh iya, baik. Bagus ya. Yang siapa lagi? Berapa, Pak? Bilang, Pak. Nugraha apa? Pola konsumsi terhadap kebutuhan setiap orang itu sama. Oh, baik. Iya, 3. Siapa lagi ya? Kira-kira? Gilang. Oh, Gilang dulu. Gilang apa, Gilang? Pak, Gilang sampai cita-cita untuk menjadi pengusaha. Kira-kira gimana caranya, Pak? Siap, Gilang. Gilang, 4. Oke lah, 1 orang satu aja pertanyaannya. Aji, berapa Aji? Bapak, kalau di TV kan banyak sekali iklan. Iya. Iklan tersebut, Pak. Oh, baik. Iklan ya. Jam 6. Terus? Gadis? Apa, Gadis? Ya. Apa pertanyaannya? Mengapa perilaku konsumtif dapat mengurangi pengangguran? Waduh, hebat. Ini gimana, Dis? Dari mana ini ya? Oke, baik. Bapak jawab ya secara singkat. Baik, untuk yang pertama misalkan dari belakang dulu ya, dari Gadis misalkan. Dari Gadis, mengapa perilaku konsumtif dapat mengurangi pengangguran? Aduh, ini pertanyaannya lumayan ya. Jadi kalau konsumtif apa, Gadis? Konsumtif itu membeli barang atau jasa di luar kebutuhan. Waduh. Iya, jadi konsumtif mengapa perilaku konsumtif dapat mengurangi pengangguran. Jadi begini, Gadis. Kalau orang banyak mengkonsumsi, berarti kan itu menimbulkan permintaan ya terhadap barang. Jadi kalau permintaan banyak, maka jumlah produksinya harus ditambah atau dikurangi? Dikurangi.
Masa sih? Kalau gini nih, orang yang membutuhkan sepatu semakin banyak, maka jumlah produksi sepatu itu harus ditambah, harus dikurangi. Ditambah. Berarti misalkan orang cenderung konsumtif atau membelanjakan uangnya lebih daripada kebutuhan mengenai sepatu misalkan. Berarti permintaan sepatu itu banyak. Berarti jumlah produksi sepatunya harus ditambah. Kalau produksi sepatunya harus bertambah, berarti jumlah tenaga kerja harus ditambah tidak? Harus. Nah, berarti orang yang nanti perusahaan tersebut dapat menyerap tenaga kerja. Nah, seperti itu. Jadi dapat menanggulangi pengangguran. Nah, mungkin seperti itu. Oke. Berbeda. Nah, mungkin itu saja materinya yang kita gunakan ya. Untuk seperti itu pendalaman juga sudah dilakukan. Kalian bertanya. Untuk kali ini ke Bapak kalian dibagi menjadi satu kelompok saja seperti biasa. Kalian silakan untuk mengisi LKPD-nya ya. Nanti LKPD-nya Bapak share di grup WA ya. Nah, seperti itu. Assalamualaikum. Halo. Sudah belum? Waalaikumsalam. Sudah, Pak. Oh, sudah. Oke, siap. Untuk ini siapa lagi yang mau presentasi? Gadis aja, Pak. Gadis lagi. Oke lah, siap. Gadis silakan open cam-nya, Bager. Ya, silakan untuk presentasi. Open kamera. Nomor 1. Coba kalian simpulkan mengapa nilai guna kepemilikan ownership utility penting dalam kegiatan produksi. Karena menurut kami, seorang produsen harus memiliki 4 faktor, yaitu alam, tenaga kerja, modal, kewirausahaan. Jika produsen tidak memiliki faktor tersebut, maka kegiatan produksi tidak akan berlangsung. Nomor 2. Mengapa alam dan tenaga kerja dinamakan sebagai faktor produksi asli? Menurut kami, karena dengan kedua faktor tersebut, kegiatan produksi sudah mampu dilakukan. Sekian, itu adalah presentasi dari kelompok kami. Iya, terima kasih Gadis ya, hebat. Ternyata kalian sudah paham itu apa produksi, konsumsi, dan distribusi. Ini kalian memang anak-anak yang hebat ya, menurut Bapak. Meyakinkan Bapak nih itu supaya kalian, apakah kalian ini benar-benar memahami materi yang sudah Bapak sampaikan, yang sudah Bapak share materi ajarnya. Nah, Bapak sekarang kalian dipersilakan untuk mengisi soal ya. Soalnya Bapak izin share lagi. Nanti kalian silahkan kalian jawab. Bapak kasih waktu lah cukup ini sekitar 3 menit 4 menitan untuk mengerjakan soal ini. Nanti kalian bisa kirim lewat Classroom ataupun misalkan di WA, difotokan saja jawabannya supaya lebih cepat. Itu silahkan. Bapak kasih waktu sekitar 4 menit untuk mengerjakan soal ini. Sudah? Semua ya? Udah. Siap. Untuk pertemuan kali ini materinya sudah sampai sekian. Jadi kalian sudah, menurut Bapak kalian sudah memahami apa itu kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi ini dibagi menjadi 3. Ada produksi, ada konsumsi, dan ada distribusi. Nah, kalian juga sudah paham dari setiap definisinya. Mudah-mudahan ilmu untuk hari ini yang kalian dapat bermanfaat untuk di kehidupan, maksudnya di masa-masa yang akan datang, karena mungkin materi ini di SMA juga tetap dipelajari, walaupun porsinya mungkin lebih hebat lagi, nah seperti itu ya. Nah, mungkin pertemuan berikutnya tentang ekonomi kita akan membahas tentang permintaan dan penawaran, nah, seperti ini. Alhamdulillah ini dari Nugraha. Nugraha sudah mengerjakan ini, contohnya dari Nugraha sudah store ke Bapak ini. Kalau Bapak baca ini hasil dari pekerjaan Nugraha cukup memuaskan, sama semuanya juga. Bapak bangga sama kalian
kalian ternyata anak-anak yang hebat ya. Jadi Amin. selesaikan seperti itu. Bapak doakan kalian cita-citanya tercapai, apa tujuan yang kalian ini tercapai. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang sukses. Amin. Amin. Nah, untuk mengakhiri pertemuan ini kita tutup lagi dengan doa. Bapak pengen sekarang Gilang silakan untuk menutup dengan doa. Silakan. Sebelum beres pembelajaran, terlebih dahulu kita baca doa dalam hati, baca doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih semuanya atas pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu hidup dalam Waalaikumsalam. semua baktimu akan kukir di dalam hatiku sebagai prasasti terima kasihku Tuhan.